Kalau ada yang tanya nanti ke kami, ke saya pribadi khususnya, Habib bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, mendatangi undangan Natal dan sebagainya. Ini tanggal 25 yang bakal kita temuin. Maka kami menjawab, saya mengikuti apa yang dikerjakan guru-guru saya. Dari abadanya al-maghfurlah Syekhuna Ustaz Abdullah Abdun sampai Murabbi Ruhina wa Jasadina Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Karena beliau tidak merayakannya, tidak mengucapkannya, tidak menghadirinya, maka kami mengatakan tidak usah. Kalau nggak hadir, nggak berdosa. Nggak berdosa, kalian diundang teman baik, wib akrab. Iya nggak apa-apa. Kalau kalian tanya kami, nggak usah datang. Nggak berdosa kok, justru berpahala sepertinya. Kenapa? Manut kata Habib, bukan Habib ini, Habib Abdullah Baharun maksudnya. Manut kata Habib. Sebab Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim mengatakan, hal yang ditinggalkan Nabi SAW kalau kita pegang dua-duanya itu dosa sering dibawakan. Al-Quran sama Ahlul Baitnya Nabi SAW. Ahlul Bait yang gimana? Yang arifun, yang arif. Mereka semua faham dengan hak-haknya Allah, hukum-hukum sebagaimana guru-guru kami. Terus apa yang kita lakukan? Nabi itu biasanya suka menyelisihi kebiasaan mereka. Misalkan di tanggal 25 pas malam Jumat, yuk kita buat maulid serame-ramenya. Gak apa-apa kita baca maulid, ngaji dan sebagainya. Biar lebih manfaat. Jadi kita nggak usah sibuk mikirkan itu. Atau tanggal 31 Desember bakar Habib, iya bakar dosa kita lebih afdol daripada ngebakar ikan ayam. Kecuali bakar ikan ayamnya terus diantar ke gang rambutan, itu besar pahalanya. Kalau kata Nabi SAW, afdalus sadaqah tushbi'ak jai'an. Di antara sedekah yang paling afdal itu mengenyangkan perut yang lapar, ya. Kali aja bakar ikan, bakar ayam, jam 12 diantar ke gang rambutan atau ke Gunung Poli atau ke Darussalam atau ke Regensi atau ke Kampung Baru gitu ya. Karena tahu hatinya Habib Hasan ngomong Kampung Baru jangan lupa disebut gitu ya. Atau juga mungkin ke Gang Nur rumahnya Habib Agil. Itu lebih afdol daripada kita bakar-bakar, nyanyi-nyanyi nggak jelas. Atau kita buat acara maulid kayak biasa. Kalau kata Sayyidil Habib Mundir, kalau dulu kafir Quraisy melemparkan kotoran di punggungnya Nabi saat Nabi sholat, sekarang kita kalau kita ikut ngerayakan tahun baru dengan seperti kebiasaan mereka, itu sama saja ngelempar kotoran ke wajahnya Nabi Muhammad. Mana yang lebih nyakitin hati? Ke punggung apa ke wajah? Ke wajah. Apalagi orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan untuk tahun baruan dengan musik-musik yang melalaikan, yang ngebuat kita semua tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Nabi Muhammad. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, waktu tanggal 31 kita hancurkan semua istana cinta yang sudah kita bina. Salam. Keren ya? Udah bagus kita buat istana untuk Nabi Muhammad SAW. Wah, istana cinta, Darul Mahabbah. Ini cinta kita untuk Nabi Muhammad. Tapi di akhir tahun, naudzubillah, jangan sampai lagi. Yang sudah-sudah kita sesali, kita jadikan pelajaran. Seperti kotoran tai itu kalau di permukaan tanah nggak ada yang suka lihat. Sama itu kayak dosa kita. Kalau dilihat orang nggak ada yang suka lihat. Yang sudah kita kubur, jadikan dia pupuk. Biar nanti masa depan kita lebih bagus. Lebih bagus. Habib dosa saya banyak, nggak apa-apa. Kedepannya kita jalan sama-sama lebih bagus lagi. Dosa kamu jadikan pupuk biar muncul bunga-bunga yang harum. Gitu maksudnya. Jadi jangan kita sibuk mikirkan tahun baruan. Mending kita sama-sama bakar dosa. Mungkin nanti kita juga ngadakan acara kali ya.
Mungkin nanti insya Allah kita bakal ngadakan acara seperti biasa tahunan, tapi mulainya agak sedikit tinggi malam. Mungkin baca maulidnya dimulai dari jam 9, itu dimulai nanti mungkin baca apa dulu, baru nanti gosidah kah, sampai kalau orang yang lain nanti trompet jam 12 malam atau petasan, kita enggak. Kita marhaban ya Nurul Aini, itu kita. Itu menyelisihi namanya. Karena Nabi SAW, Nabi itu suka yang begitu-begitu. Kalau ada orang-orang Yahudi, Nasrani mengadakan satu ihtifal, perayaan, Nabi Muhammad SAW pun bilang, ayo kita lebih berhak. Seperti yang disebutkan waktu puasa Ashura, Nabi melihat kaum Yahudi berpuasa, Nasrani berpuasa, kenapa kamu puasa? Gal kata, karena sebab ini selamat, begini selamat. Akhirnya kata Nabi, nahnu aula bihi minkum. Kami lebih berhak, kata Nabi, daripada kalian. Akhirnya Nabi ikut puasa. Jadi mungkin nanti insya Allah ihtifalnya kita senang bukan karena tahun barunya, tapi kita senang karena mudah-mudahan saat kita mungkin nanti pas baca maulid, baca zikir, baca ratib dan lainnya, menjadi sebab Allah tidak menurunkan bencana. Sebagaimana Allah katakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-sekalipun Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad selama engkau ada. Ayat itu turun kalau tidak salah karena ada satu orang kafir nantang Nabi Muhammad. Dia nantang Allah. Katanya Muhammad, kalau memang kamu itu betul nabi, suruh Tuhanmu Allah itu turunkan batu sekarang. Turunkan batu sekarang ke atas kami. Akhirnya yang turun malah ayat, Allah nggak bakal ngadab mereka selama ada Nabi Muhammad. Artinya rahmat masih ada bagi mereka yang sudah lewat batas padahal nantang Allah. Tapi karena ada Nabi Muhammad nggak jadi turun bala. Nah kita mudah-mudahan jadi penyebab turunnya rahmat tadi. Masing-masing dari kita mungkin di rumahnya masing-masing ngebawa rahmatnya Nabi Muhammad. Kita bawa oleh-oleh dari majelis, setiap minggunya kita bawa, kita coba terapkan. Kita coba terapkan. Tahadus bin Ni'mah, kami sama istri itu biasanya setiap habis belajar ada hal baru itu saling ingatkan. Hatta sama anak-anak kami, anak-anak kecil, Zainab. Kadang-kadang sengaja kita minumnya berdiri, nanti diingatin sama dia, Abi minum itu duduk. Tujuannya apa? Ngebangkitin ghirahnya. Atau misalkan nanti si Alwiyah atau si Zainab dipakaikan pakaian haram. Pakaian haram itu maksudnya yang haram dipakai keluar rumah. Padahal dia masih belum balik, tapi kita pakaikan singlet, tank top gitu. Nggak mau Zainab, nggak mau keluar, malu. Artinya ada ghirahnya dia untuk takut sama Allah. Terus dia cerita, pengen nonton ini review filmnya Harry Potter, tapi di Harry Potter 4 ke atas itu ada adegan-adegan gak pantas. Apa yang buat dia gak mau nonton? Zainab takut Allah marah. Itu dijadikan kebiasaan, dimulai pelan-pelan. Dulu kami orang tuanya rasanya gak punya rasa takut sama Allah. Nonton apa? Kuc-kuc hotahe, dilto pagele, salam. Apalagi nonton apa lagi? Kita nggak punya rasa takut. Nonton Spider-Man kan kebuka semua itu, nggak punya rasa takut kitanya. Tapi anak kecil itu punya. Ya mudah-mudahan ini jadi sebab turun rahmat. Gitu maksudnya. Kita bawa rahmat tadi ke rumah masing-masing. Apalagi naudzubillah ada yang sengaja nonton, dicari situsnya. Ini orang bukan undang rahmat, undang musibah namanya. Undang musibah, dia download VPN dan lain-lainnya. Jangan lagi dah. Mudah-mudahan yang ada di Majelis Rasulullah ini menjadi sebab turun rahmat di tempatnya masing-masing, menjadi sebab turunnya barakah di tempatnya masing-masing, sehingga kita dijauhkan dari segala macam musibah. Menyempurnakan ayat tadi, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga nggak bakal ngadab satu kaum selama kaum tadi masih mau istighfar. Artinya selain dengan lisan,
Astagfirullahaladzim, 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 dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan ada janji di dalam dirinya bakal meninggalkan semua perbuatan buruknya sekuat mungkin fil hal sekarang. Langsung itu cara minta ampun, selain di lisan, di hati, plus di arkan, di perbuatan. Dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau lagi buat dosa. Apa itu? Artinya dia usaha mengerjakan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Mungkin hadir majelis ini luar biasa. Makanya sering kita bilang, walaupun datangnya cuma tidur, itu besar. Dalam kitab Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi, ini salah satu muhaddis, ahli hadis, masya Allah, beliau ada punya kitab namanya Nawadir. Isinya itu cerita-cerita yang diambil dari hadis ataupun asar. Nggak apa-apa kata dia. Jadi kata Imam Qalyubi, beliau menukil satu cerita karena qadiyan mata qadi katanya, ada salah satu qadi meninggal, salah satu hakim, dan dia meninggalkan istri sama anak, istri yang sedang hamil. Akhirnya begitu si qadi meninggal, berapa bulan kemudian istri melahirkan, dibesarkan. Setelah beberapa tahun si anak dimasukkan ke tempat belajar, pondok pesantren. Falamma sammahu ustaduhu, saat si ustad ngajarkan baca bismillah, aja. Beliau menceritakan bah lagi disiksa. Artinya dia si qadi ini mungkin ada kesalahan di dunia karena memutuskan sesuatu perkara sembarangan. Tapi kata Allah, lihat, karena sebab si anak belajar baru mengucapkan bismillah, baru belajar bismillah, penjelasannya, cara bacanya, irfa'u adzaba anhu, angkat adab darinya kata Allah. Aku malu kata Allah, si anak belajar menuju rahmatku sedangkan ayahnya disiksa. Artinya rahmat yang kalian kumpulkan malam ini, yang kita kumpulkan, kita hadir di sini, bukan cuma kita yang dapat. Antum fulan bin siapa? Abahnya dapat. Anak Muhammad, walaupun abi lagi sakit atau lagi tidur atau lagi ngapain di rumah, itu lagi dapat. Semua dapat kecipratan rahmat karena sebab hadirnya kita ke majlis begini. Hadir doang, ngerti enggak ya enggak apa-apa. Datang antuk. Begitu saya ngomong temannya marhaban, padahal lagi doa. Enggak sadar dia. Hadir begitu doang, itu sudah jadi sebab rahmat besar. Makanya di majelis begini banyak yang titip doa. Kenapa? Sebab rahmat masing-masing membawa rahmat yang lain-lain. Ala hasabi niyatihim. Allah siapkan 10 rahmat per orang misalkan. Tapi karena niatnya ada yang lebih bagus, ada yang dapat tambahan, ada yang dapat tambahan. Yang jelas tidak mengurangi yang lain. Itu contohnya. Masing-masing disiapkan sama Allah 10 rahmat. Tapi karena dia datang niatnya baik, husnudzon, tujuannya tambah mulia, banyak niat-niat baik yang dia niatkan dari rumah, begitu datang 10-nya tadi tambahannya dari niat-niat. Dia pulang, dosanya diampunkan sama Allah. Itu janjinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi ritabil ilmi famata liyuhyabil Islam famata fabainahu bainal anbiya darajah wahidah atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu, tujuannya untuk ihyaul Islam, artinya menghidupkan Islam, benar-benar sungguh-sungguh dalam beragama, enggak ikut-ikutan kayak sekarang. Sekarang ini kita beragama sesuai apa yang kita mau. Perhatikan aja, apalagi masalah Natal ini. Semua berbicara sesuai yang dia mau. Bukan sesuai yang ada faktanya, enggak. Tergantung, misal anak tiba-tiba dapat WhatsApp keluntung-keluntung, M-transfer berhasil 25 nolnya 9. Tolong Habib isi acara nanti tanggal 24 malam 25. Bisa diatur itu. Itu maksudnya. Atau nanti yang nolak pun demikian. Kenapa? Oh ternyata dia punya usut ada masalah. Entah urusan tanah,
atau urusan jual beli yang lain, akhirnya kembalinya ke agama, bukan karena Allah. Nah, kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar liyuhiyya bihil Islam, untuk menghidupkan Islam, artinya benar-benar dia, bukan semaunya dia, tapi dia menuruti apa semaunya Allah. Famata, kemudian meninggal, fabainahu bainal anbiya darajah wahidah, maka kedudukannya dia nanti kata Nabi bersama para nabi itu cuma 1 derajat. Bedanya cuma 1 derajat. Jangan dikira 1 derajat itu mudah. Susah. Yang lain ada yang jauh lebih di bawah. Ya contoh kecil 1 derajat itu misal dia ini 1 derajat. Ini contoh. Misalkan di depan ini para nabi semua, ini contoh. Nah yang 1 derajat tadi bisa begitu. Artinya lebih dekat, fasilitasnya pun lebih bagus tentunya. Karena apa? Karena dia punya tujuan belajar. Kan nanti tanggal 25, tanggal 1 dan seterusnya lah. Bukan cuma 2 malam itu aja, niatnya lebih lagi untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebab cara kita mau buat Allah senang itu senangkan Nabi. Nabi cinta, Allah pasti cinta. Nabi nggak cinta, Allah pasti nggak cinta. Itu pasti sudah. Sebab Allah jangankan masalah cinta, masalah taat aja menjadikan di tangan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Yang taat sama Nabi Muhammad, taat sama Allah. Sudah itu pasti. Tapi yang taat sama Allah belum tentu taat sama Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ya kadang-kadang saudara kita juga. Kadang-kadang akunya sama-sama muslim, tapi ya aku-akunya banyak banget. Artinya dia taat sama Allah tapi nggak sama Nabi Muhammad. Maka itu masih bisa digolongkan sebagai orang-orang munafik. Sama seperti Yahudi yang datang ke Nabi SAW, saya cinta Allah, saya taat sama Allah, saya nggak mau kecuali sama Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Oh, kalau memang kamu cinta sama Allah, kamu ucapkan, ya udah ikutin aja apa kata saya, kata Nabi Muhammad. Allah turunkan dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam Al-Quran perjumpaan itu. Yuhibbukumullah, kamu ngikutin saya pasti Allah cinta sama kamu. Tapi kamu bilang cinta sama Allah nggak ngikutin saya, mohon maaf kata Nabi, Allah nggak bakal cinta sama kamu. Sebab semua pintu cinta, kemuliaan, anugerah dibuka lewat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi pintu selain dari Nabi Muhammad. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua menjadi orang hamba juga umat yang dicinta oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW.